Halo teman-teman, semuanya ketemu lagi dengan Pegawai Histeria. Kali ini Pegawai Histeria ingin menceritakan sebuah film atau alur film untuk teman-teman semuanya. Tapi ingat, kalian harus dewasa dan cukup umur ya untuk menonton video ini. Oke, lanjut. Di awal film diperlihatkan seorang biarawati muda cantik bernama Maria. Dia menjadi biarawati semenjak lulus sekolah tahun lalu. Terlihat Maria sedang memetik bunga. Namun tiba-tiba Maria ketakutan ketika melihat seorang pria muncul dari sungai tanpa busana sehelai pun. Hingga akhirnya Maria pun kabur ketakutan. Tapi di saat kabur, sempat-sempatnya Maria menoleh untuk melihat pria itu yang terlihat gobal-gabel tanpa sehelai pakaian pun. Setelah itu Maria pun pergi ke patung Bunda Maria untuk meminta maaf karena matanya telah melihat terong ungu gondal-gandul. Ketika sedang khusyuk berdoa, Maria dikagetkan dengan suara laki-laki di belakangnya. Namun ternyata itu adalah Marcelo, seorang bocah yang biasa membantu biarawati menggembala binatang ternak yang ada di biara itu. Marcelo yang senang memberitahu Maria bahwa ada binatang ternak mereka yang berhasil melahirkan. Lalu ketika Maria sedang memberi minum anak domba, tiba-tiba dia melihat bayangan pria dari dalam air. Dan ternyata pria yang tadi yang gobel-gabel itu sudah ada di belakangnya. Pria itu pun memberinya apel sembari mengajak berkenalan. Namun Maria ternyata sangat ketakutan karena ingat terong gondal-gandul tadi. Lalu dia pun pergi ke biara. Singkat cerita, di hari berikutnya terlihat para biarawati menyanyikan lagu rohani bersama-sama. Setelah menyanyikan lagu rohani, para biarawati pun makan siang bersama karena kekeluargaan ini sangat kental di biara itu. Ketika Maria sedang makan, tiba-tiba saja Maria melihat pria yang kemarin. Namun tak lama pria itu menghilang. Dia pun semakin ketakutan. Dia juga meyakini pria itu bukan golongan manusia, mungkin golongan genderuwo, jenis hantu setan atau hal yang semacamnya. Untuk menjernihkan pikirannya, Maria menemui pembantu biarawati berkulit hitam. Lalu Maria mengajak mereka mengobrol. Namun dua biarawati itu malah curhat kalau dia tidak sanggup ada di sini karena para biarawati senior sering diskriminasi kepada mereka. Itu terjadi gara-gara perbedaan kulit mereka. Dia merasa tinggal di biara ini sama saja seperti tinggal di luar karena mereka sering diperlakukan bak binatang oleh para biarawati senior. Maria pun mencoba untuk menenangkan mereka dan meminta mereka bersabar. Lalu ketika Maria sedang berdoa, Maria kembali menghayalkan pria misterius yang punya terong gondal-gandul itu. Kemudian dia menangis meminta ampunan. Untuk menebus dosanya agar diampuni, dia pun mencambuk dirinya sendiri. Ketika dia sedang merintih kesakitan, dua orang biarawati menghampirinya. Mereka membawa pesan dari biarawati senior bahwa Maria diminta membantu mengobati seekor sapi yang sedang sakit. Setelah sampai di sana, Maria langsung mengecek keadaan sapi itu dan ternyata sapi itu mengalami sembelit di lambungnya. Lalu Maria pun menyuruh dua biarawati itu untuk pergi meninggalkannya karena Maria ingin fokus mengobati sapi ini. Lalu Maria pun memijit sapi tersebut. Ternyata Maria ini memiliki indera keenam atau bisa disebut dengan indigo. Mereka percaya Maria bisa menyembuhkan hewan ternak bahkan manusia. Karena terlalu kelelahan, Maria pun sampai tertidur di dalam kandang sapi itu. Di waktu yang sama, pria dengan terong gondal-gandul itu ada di sana. Pria itu pun melemparkan apel kepada Maria. Ketika Maria terbangun, Maria kembali ketakutan karena ada apel di depannya. Maria pun langsung pergi ke kamarnya. Ketika sampai di kamar, Maria tidak menyadari ada biarawati lain yang bersembunyi di balik pintu. Maria kembali memeriksa lukanya yang terasa sakit apalagi saat terkena air. Maria menyadari teman biarawatinya ada di balik pintu. Maria pun langsung bertanya, apa tujuan biarawati yang bernama Laura itu ada di kamarnya? Laura pun mengungkapkan bahwa dia tertarik pada Maria. Awalnya Maria ingin meluruskan apa yang dirasakan Laura. Namun karena cuaca dingin dan sudah lama tidak dibelai, mereka pun langsung main sampan-sampanan sampai tenaga habis terkuras. Hihihi, dar, dengarkanlah.
Setelah selesai bermain sampan, Maria mendekat pada jendela yang terlihat sedang hujan badai. Dia pun menangis meminta ampunan atas kehilafannya kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, Maria yang sedang berdoa tiba-tiba melihat keanehan pada foto Uskup Agung yang terpajang di biara itu, seketika berubah menjadi foto Gandruwo. Semenjak saat itu, Maria pun mulai berpikir, pria misterius yang sering datang itu adalah Lucifer. Beberapa hari telah berlalu dari kejadian terakhir. Sekarang pikiran Maria mulai melenceng karena kejadian-kejadian aneh yang selalu hadir dalam dirinya. Ketika saat menuju perkebunan, Maria melihat Marcelo yang berada di pinggir sungai. Maria pun berusaha memancing Marcelo dengan memperlihatkan kakinya. Dengan sabar Maria memancing Marcelo agar terangsang. Namun di sini ternyata Marcelo malah ketakutan dan memilih kabur sebelum Maria berhasil memegang cabai rawit Marcelo. Keesokan harinya, Maria melihat pembantu biarawati sedang berdoa dengan mengeluh mengapa dia terlahir dengan warna kulit hitam. Dia sangat depresi dengan semua perilaku tak pantas yang dialaminya. Lalu Maria pun mengikuti perginya pembantu biarawati itu. Ternyata dia ingin mengakhiri hidupnya dengan tali jemuran. Namun suster Maria bukannya menghentikan niat biarawati itu. Dia malah mendorong kakinya yang otomatis dia pasti meninggal tergantung. Mungkin Maria berpikir orang ingin mati jadi dia bantu saja. Semua perilaku jahat Maria itu atas pengaruh Lucifer. Maria kembali dipengaruhi Lucifer untuk pergi ke rumah Marcelo. Marcelo hanya tinggal berdua dengan neneknya yang lemah. Sang nenek tidak curiga sama sekali ketika Maria ingin mengecek keadaan Marcelo. Ia membiarkan Maria begitu saja. Di sini Maria sangat birah sebirah-birahnya karena melihat Marcelo yang tidur hanya dengan selimut yang menutupinya. Ketika Maria mengecek situasi, ternyata sang nenek telah tidur pulas. Dengan perlahan Maria pun mulai menjalankan aksinya. Namun karena Marcelo terus berpaling dan menghindar, lalu dia mengambil pisau dan menusuk Marcelo. Kemudian dia tanpa sengaja menyenggol sebuah lilin dan dengan cepat lilin tersebut membakar semua benda yang ada di sekitarnya. Maria pun langsung pergi dari rumah itu dan membiarkan api itu menghancurkan rumah Marcelo. Ketika Maria di kamar, keanehan mulai terjadi lagi. Kali ini tangan Maria mengeluarkan asap yang cukup pekat. Segera dia membersihkannya dan mandi saat itu juga. Sesaat kemudian, Maria kedatangan dua temannya. Mereka mengabarkan rumah pengembala mereka mengalami kebakaran. Mereka juga mengatakan Marcelo dan neneknya telah meninggal. Maria pun tetap mencoba untuk tetap tenang agar tidak dicurigai. Maria pun berpura-pura bersedih dan kehilangan atas meninggalnya Marcelo dan neneknya. Setelah itu, Maria langsung pergi dengan alasan akan mendoakan Marcelo dan juga neneknya. Sesampainya di sana, Maria langsung memeriksa keadaan Marcelo. Ternyata Maria baru ingat bahwa kalungnya sempat ditarik oleh Marcelo. Maria pun berusaha membuka telapak tangan Marcelo yang menggenggam kalungnya dan akhirnya dia pun berhasil. Namun ternyata ketua biarawati memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Maria. Ketua biarawati itu pun sangat marah pada Maria atas perbuatannya yang telah dilakukan. Namun bukannya merasa bersalah, Maria malah mengatakan bahwa dia sudah tidak pantas di biara ini dan berdoa pada Tuhan. Maria meyakini bahwa sekarang kedudukannya lebih tinggi daripada Tuhan. Ibu ketua pun sangat kaget dengan murid kesayangannya yang telah tersesat. Ibu ketua berdoa agar Maria kembali ke jalan yang lurus. Maria sempat mengaku salah dan ingin berubah pada awalnya. Namun Lucifer kembali menguasai Maria. Tiba-tiba di tangan Maria muncul sebuah tali. Kemudian ketua itu pun meninggal dengan sangat mengenaskan di tangan Maria. Untuk menghilangkan jejak, mayat ibu ketua dibawa ke tempat penyimpanan mayat. Setelah selesai, Maria pun mengikuti acara pemakaman Marcelo. Ketika acara sedang berlangsung, Maria melihat tangan penggali itu gosong seperti habis terbakar. Hal itu pun membuat Maria ketakutan dan berlari menjauh dari pemakaman. Dia berlari tanpa arah. Hingga ketika Maria terjatuh pada kubangan lumpur, saat itu juga rasa takut dan penyesalan mulai menyelimuti Maria. Dia merasa bahwa Tuhan tidak akan memaafkan segala yang telah dia lakukan. Lalu Maria pun memilih pergi ke dalam gua untuk mengasingkan diri. Tiga hari telah berlalu, dan 3 hari itu juga Maria memohon ampunan dan meratapi semua dengan penuh penyesalan. Kemudian di hari yang keempat, pria yang Maria anggap Lucifer itu tiba-tiba muncul untuk menggoyahkan tobat Maria yang sedang dijalankan.
Lucifer memerintahkan Maria untuk kembali ke biara menggantikan biarawati ketua. Lalu Lucifer pun memintanya untuk membuat aturan-aturan baru yang tidak menyulitkan umat manusia. Awalnya Maria menolak permintaan Lucifer. Lucifer mengatakan jika menolak, dia akan merasuki semua biarawati agar mereka menghakimi Maria dengan amat sangat menyedihkan. Akhirnya mau tidak mau Maria pun setuju dan menjadikan Lucifer sebagai tuhannya agar dapat menghancurkan biara. Setelah Maria menulis perjanjian dengan Lucifer, keesokan harinya seluruh biarawati pun menjemput Maria untuk menjadikan Maria ketua biarawati yang baru. Kini mereka semua menuruti semua peraturan yang keluar dari mulut Maria, dan ternyata peraturan tersebut langsung dari Lucifer. Hari kebaktian diubah menjadi saling bernyanyi, berdansa, dan saling bermain sampan-sampanan bersama antara sesama biarawati selama seharian penuh. Sekarang juga para biarawati tidak diwajibkan menggunakan tutup kepala atau hijab, dan diperbolehkan menggunakan bikini juga tank top. Ternyata di akhir cerita, kisah Suster Maria ini hanya mimpi. Karena di kehidupan nyata, Maria telah sebulan lebih mengalami koma dan kondisi tubuhnya semakin turun, hingga akhirnya Maria pun meninggal. Film pun tamat. Filmnya ternyata sangat membingungkan. Jadi siapa yang bercerita tentang mimpi Maria tersebut, sedangkan Maria koma dan sekali bangun meninggal? Tapi ini hanya sebuah film, semoga kalian terhibur.